Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar kesehatan keselamatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran materi kesehatan keselamatan kerja yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dan tujuan K3. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu menganalisis resiko dan menentukan langkah pencegahannya. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menunjukkan perilaku kerja aman, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya media pembelajaran yang digunakan nantinya yaitu yang pertama ada PPT atau Canva, yang kedua video K3, yang ketiga yaitu laptop, dan yang keempat atau terakhir yaitu lembar studi kasus. Nah, sebelum memulai pemaparan materi, diharapkan siswa dapat mengakses soal berikut ini agar ibu dapat bisa mengetahui seberapa paham atau seberapa siap kalian dalam mempelajari materi K3 ini. Nah, setelah kalian mengisi soal sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian K3. Nah, K3 sendiri adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup K3. Nah, yang pertama itu ada keamanan alat dan mesin. Nah, semua alat dan mesin kerja itu harus dalam kondisi baik, terawat dan digunakan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan kecelakaan pada saat penggunaannya. Yang kedua yaitu lingkungan kerja yang sehat. Nah, diharapkan lingkungan kerja itu harus mendukung kesehatan pekerja. Misalnya dengan pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, dan kebersihannya terjaga serta bebas dari polusi atau kebisingan yang berlebihan. Nah, yang ketiga yaitu adanya pelatihan dan kesadaran dari pekerja itu sendiri. Nah, pekerja itu perlu diberikan suatu pelatihan K3 agar mereka itu dapat memahami bahaya di tempat kerja dan tahu bagaimana cara mencegahnya atau mengatasinya. Nah, yang keempat yaitu penanganan bahan berbahaya. Nah, bahan kimia atau zat berbahaya itu harus disimpan, digunakan, dan dibuang sesuai dengan standar keamanan maupun SOP yang telah ditentukan. Nah, yang kelima yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, APD itu seperti helm, sarung tangan, masker, dan sepatu keselamatan itu digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya saat bekerja. Yaitu tentang prinsip pencegahan. Nah, yang pertama itu identifikasi bahaya, yaitu mengenali segala potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja seperti bahaya fisik, itu seperti alat tajam, listrik, panas, lalu ada kimia, biologis, ergonomis, dan maupun psikologis dari karyawan tersebut. Yang kedua yaitu penilaian resiko. Nah, setelah bahaya diidentifikasi itu dilakukan penilaian terhadap tingkatan resiko itu, seberapa besar sih kemungkinan bahaya itu terjadi dan seberapa parah dampaknya untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya pelatihan dan evaluasi. Nah, pekerja itu diberikan pelatihan dan pembinaan termasuk cara mereka bekerja aman, mengenali tanda bahaya, dan langkah pertolongan pertamanya. Nah, yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, di sini yaitu penerapan K3 itu harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Nah, apabila ditemukan sebuah kekurangan, itu perusahaan itu perlu melakukan perbaikan atau perbaruan sistem agar tetap sesuai dengan standar keselamatan yang sudah ditentukan tadi awalnya. Nah, yang kelima yaitu pengendalian risiko berdasarkan hierarkinya. Nah, ini terdapat eliminasi substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD, alat pelindung diri. Nah, eliminasi sendiri itu yaitu menghilangkan sumber bahaya secara total. Misalnya menghentikan penggunaan bahan berbahaya. Yang kedua yaitu substitusi, itu menggantikan bahan atau proses kerja dengan yang lebih aman. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik, itu mengubah desain alat, ventilasi, atau tata letak untuk mengurangi resiko. Nah, yang keempat itu administratif, itu menetapkan prosedur kerja aman, jadwal kerja, serta pelatihan rutin. Nah, yang terakhir yaitu APD, alat pelindung diri, itu tujuannya itu memberikan perlindungan terakhir bagi pekerja jika bahaya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Nah, selanjutnya yaitu budaya kerja aman. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kerapian meja kerja. Nah, meja kerja yang bersih dan rapi itu dapat membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman, mengurangi stres, serta mencegah resiko
kecelakaan kecil maupun terjatuh karena barang yang berserakan. Nah, yang kedua yaitu menata kabel dan peralatan agar tidak mengganggu. Nah, di sini yaitu kabel atau peralatan yang berantakan itu dapat menjadi penyebab tersandung atau konsleting listrik. Nah, dengan menata kabel secara rapi dan aman itu potensi bahaya dapat diminimalkan serta area kerja itu menjadi lebih aman dan tertib. Nah, yang ketiga yaitu mengatur posisi duduk dengan pencahayaan. Nah, posisi duduk yang ergonomis dan pencahayaan yang cukup penting itu menjaga kesehatan tubuh, terutama tulang punggung, leher, dan mata. Nah, pengaturan ini dapat mencegah gangguan kesehatan jangka panjang seperti nyeri punggung maupun kelelahan mata. Nah, yang keempat yaitu mengingatkan rekan kerja jika ada potensi bahaya. Nah, kepedulian terhadap keselamatan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, itu seperti contohnya yaitu mengingatkan rekan kerja ketika ada hal yang beresiko, itu seperti membantu mencegah kecelakaannya dan membangun budaya saling menjaga di tempat kerja tersebut. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu membangun kebiasaan disiplin dan sadar keselamatan. Nah, disiplin dalam menerapkan aturan K3 itu harus menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Dengan kesadaran dan kedisiplinan itu pekerja akan secara otomatis berperilaku aman dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya maupun lingkungan kerja nanti ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu contoh bentuk-bentuk K3. Nah, di sini ada video YouTube akan saya tayangkan, mungkin bisa kalian lihat dan kalian cermati bahaya apa saja atau bentuk bahaya K3 apa saja yang biasa terjadi di dunia pekerjaan. Nah, setelah kalian melihat video bentuk-bentuk suatu kecelakaan kerja di suatu kantor, selanjutnya yaitu ada studi kasus mengenai kecelakaan kerja di suatu kantor. Nah, kasusnya yaitu salah satu sekretaris di sebuah perusahaan bisnis itu mengalami suatu kecelakaan kerja saat sedang menyiapkan laporan di ruang administrasi. Nah, ketika ia berjalan menuju meja printer, ia tersandung kabel komputer yang berserakan di lantai dan akhirnya terjatuh. Akibat kejadian tersebut itu, sekretaris mengalami luka memar di lutut dan pergelangan tangannya, serta pekerjaan administrasinya itu menjadi tertunda. Nah, penyelidikan itu awalnya menunjukkan bahwa kabel komputer tidak terikat dengan rapi dan tidak ada peringatan bahaya di area tersebut. Nah, kejadian ini itu sempat membuat beberapa karyawan lain itu menjadi sedikit khawatir akan keselamatan kerja di ruangan kerja tersebut. Nah, tugas kalian yaitu mengidentifikasi apa sih jenis bahaya penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Yang kedua yaitu sebutkan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan agar kejadian serupa itu tidak terulang kembali. Yang ketiga yaitu jika kamu menjadi pimpinan perusahaan, apa langkah penanganan dan perbaikan lingkungan kerja yang akan kamu lakukan setelah kejadian itu. Dan yang terakhir, setelah kalian
mengidentifikasi 3 pertanyaan tersebut, buat poster singkat atau slogan K3 yang sesuai dengan kasus kecelakaan kerja di kantor tersebut. Waktu pengerjaan studi kasus tersebut saya beri waktu selama 30 menit. Nah, setelah kalian mengerjakan studi kasus tersebut, sekarang kalian mengerjakan mengenai soal post-test. Nah, di sini diharapkan kalian itu dapat mengetahui mengenai pengertian K3, konsep dasar K3 yang setelah saya jelaskan tadi. Nah, silakan mengerjakan soal di link berikut ini. Kalau tidak, scan barcode di bawah ini. Waktu pengerjaan yaitu selama 10 menit. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu penerapan K3 itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Nah, dengan menerapkan aturan K3, itu setiap karyawan dapat terhindar dari kecelakaan kerja, serta dapat meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam bekerja. Nah, budaya kerja aman itu harus dibangun bersama demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Apakah mungkin ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, maka izin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.